Halo rekan-rekan semua, bertemu lagi bersama saya Damelina Tambunan. Kali ini kita akan mendiskusikan berbagai tipe atau jenis-jenis strategi yang biasa dipilih oleh perusahaan untuk memenangkan persaingan. Sebelum kita mendiskusikan jenis-jenis strategi tersebut, pertama sekali saya ingin mengingatkan kembali bahwa ada 3 tahapan dalam memilih strategi. Yang pertama, kita harus memahami posisi kita. Setelah kita memahami posisi kita, kita akan melakukan tahapan penyesuaian. Dan kemudian terakhir kita akan memilih strategi yang paling tepat untuk digunakan dalam rangka memenangkan persaingan atau untuk sustainability atau keberlanjutan perusahaan kita. Sebelumnya saya akan menjelaskan bagaimana ketiga tahapan ini kita lakukan. Yang pertama untuk memahami posisi perusahaan, kita melakukan audit baik secara internal maupun secara eksternal. Audit internal digunakan untuk bertanya atau memahami kondisi kita secara internal, baik secara fungsi marketing, operasional, kondisi keuangan, human capital, atau R&D, atau fungsi-fungsi lain yang ada di perusahaan kita. Selain itu, kita juga perlu melihat bagaimana posisi kita secara eksternal. Kita menggunakan 2 pendekatan, yaitu analisis eksternal makro, yaitu mengamati atau melihat kondisi eksternal baik dari politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, serta analisis eksternal mikro, yaitu menggunakan analisis lingkungan industri. Setelah data-data tersebut kita dapatkan, baik internal maupun eksternal, kita melakukan tahapan penyesuaian, di mana dalam diskusi sebelumnya kita sepakat menggunakan SWOT analysis. Dengan menggunakan SWOT analysis, kita akan memahami di kuadran mana perusahaan kita berada. Setelah kita mengetahui kuadran tersebut, tentu kita akan mengusulkan berbagai strategi. Nah, tentu saja untuk memilih strategi mana yang akan kita lakukan pertama sekali dan strategi mana yang akan memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan kita, kita menggunakan sebuah alat yang dinamakan KSPM. Sebelum kita melakukan KSPM, saya ingin memperkenalkan beberapa jenis strategi yang biasanya digunakan oleh perusahaan. Sedikitnya ada 12 strategi yang akan saya jelaskan untuk menjadi inspirasi atau insight bagi rekan-rekan dalam menentukan strategi-strategi perusahaan. Sebelum kita menjelaskan jenis-jenis strategi tersebut, kita harus paham bahwa strategi itu ada levelnya. Ketika strategi itu mencakup keseluruhan organisasi, biasanya kita sebut itu sebagai corporate level strategi. Di bawah corporate level strategi ada divisi, fungsional maupun operasional. Nah, biasanya semakin besar perusahaannya, semakin banyak level atau layer dari strategi yang dikeluarkan. Semakin kecil perusahaannya, semakin sedikit atau lebih sedikit jumlah level atau layer dari strategi perusahaan. Saya akan menjelaskan berbagai jenis atau tipe-tipe strategi yang umum digunakan oleh berbagai perusahaan. Yang pertama, saya akan menjelaskan strategi integration. Ada 3 jenis strategi integration, yaitu forward integration, backward integration, dan horizontal integration. Kita akan mendiskusikan bagaimana ketiga strategi ini, kapan sebaiknya digunakan, dan apa contoh-contoh perusahaan yang menggunakan strategi ini. Pertama sekali kita akan mendiskusikan forward integration. Forward integration adalah sebuah strategi yang dipilih oleh perusahaan dan perusahaan ini bergerak ke depan. Artinya, jika sebelumnya perusahaan hanya produksi, contohnya, maka dia melakukan strategi perluasan dengan cara mendekatkan diri ke pasar.
Sebagai contoh kita lihat PT Kimia Farma. PT Kimia Farma ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi obat-obatan, namun perusahaan ini melakukan strategi forward ke depan, di mana Kimia Farma juga memiliki agen-agen pemasaran atau sering kita kenal dengan apotik, yaitu Kimia Farma memiliki jaringan apotik yang cukup banyak di seluruh Indonesia. Selain itu, contoh lain yang biasanya kita kenal menggunakan forward integration adalah Toyota. Jadi Toyota yang memproduksi mobil pada akhirnya juga melakukan perluasan ke depan forward, yaitu membuka Astra untuk agen penjualannya, bahkan untuk purna jual, yaitu servis mobil-mobil merek Toyota. Nah, kapan kita atau kapan perusahaan memilih forward integration jika perusahaan memahami bahwa biaya distribusi biasanya mahal. Daripada memberikan biaya yang besar ke pihak eksternal, maka perusahaan berinisiasi untuk melakukan atau melayani distribusi secara mandiri. Selain itu, jika perusahaan melihat bahwa bisnis distribusi ini sangat menguntungkan dan perusahaan cukup yakin bahwa produksinya stabil sehingga dapat memprediksi permintaan melalui distribusi yang dimiliki. Selanjutnya, strategi yang kedua masih dari strategi integration adalah backward integration. Ini adalah lawannya dari forward integration tadi. Jika perusahaan bergerak ke depan pada forward integration, pada backward integration perusahaan bergerak ke belakang. Ya, contohnya adalah PT Gudang Garam, produksi rokok. Mereka juga ternyata memiliki pabrik kertas di Afrika. Mereka membuat menjadi pabrik kertas ini menjadi input bagi produk-produk mereka. Jadi kertas ini digunakan untuk produk rokoknya. Nah, kapan perusahaan memilih melakukan backward integration jika perusahaan mengidentifikasi bahwa jumlah supplier relatif jumlahnya sedikit dan pesaing banyak. Artinya banyak perusahaan yang membutuhkan produk tersebut. Selain itu, jika perusahaan cukup tahu bahwa pasokan bahan baku cepat didapatkan, harganya murah, serta memiliki harga yang stabil. Harga stabil ini terjadi karena biaya dapat ditekannya. Nah, dan jika perusahaan tahu bahwa melakukan bisnis pemasok ini mendapat keuntungan yang tinggi, maka biasanya perusahaan akan memilih backward integration. Masih dalam bentuk integration, yang ketiga adalah horizontal integration, yaitu melakukan perluasan pada produk yang sejenis. Ya, jadi contoh pada saat Indomie membeli Supermie atau Coca-Cola membeli Ades. Nah, ini adalah contoh horizontal integration, di mana ketika perusahaan melakukan strategis horizontal integration, maka perusahaan ini akan berpotensi menjadi monopoli, ya, memenangkan persaingan. Monopoli ini adalah salah satu pasar di mana perusahaan menguasai hampir seluruh pasar gitu ya. Jadi dengan melakukan horizontal integration, perusahaan berpotensi menjadi monopoli. Dan biasanya ini dilakukan jika diketahui bahwa bisnisnya masih berkembang gitu ya. Nggak mungkin kita melakukan perluasan kalau kita tahu bisnis ini sudah pada posisi sunset atau mundur. Nah, biasanya pilihan horizontal integration ini untuk mendukung keunggulan bersaing dari perusahaan dan bertujuan untuk melakukan ekspansi. Nah, kita sudah mengenal 3 strategi, yaitu forward, backward, dan horizontal integration. Kemudian kita akan masuk pada 4 strategi selanjutnya, yaitu market penetration, market development, product development, dan product diversification. Khusus untuk product diversification ini nanti kita akan membagi 2, yaitu ada yang related diversification dan unrelated diversification. Nah, market penetration ini yaitu sebuah strategi melayani pasar yang lama dengan produk yang lama. Sedangkan, jadi di sini ada dua pendekatan ya, aksis X itu adalah produk, Y itu market. Jadi kita lihat bahwa
jika kita menjual produk lama di pasar yang lama, maka kita sedang melakukan market penetration. Kalau kita menjual produk baru di pasar yang lama, kita sedang melakukan product development. Jika kita menjual produk lama di pasar baru, kita sebut dengan market development. Sedangkan product diversification nanti akan kita diskusikan secara terpisah. Kita akan berdiskusi satu-satu dari keempat produk strategi ini. Market penetration ini biasanya dilakukan untuk mendukung keunggulan bersaing kita, ya. Kita paham bahwa jika kita melakukan biaya pemasaran, menambah biaya pemasaran, kita cukup confidence bahwa strategi ini juga mampu meningkatkan volume penjualan, dan kita tahu bahwa pasarnya belum jenuh. Gitu ya. Jadi market penetration adalah menjual produk yang sama di pasar yang sama. Contoh, kita sering melihat produk-produk shampoo di mana dilakukan peningkatan promosi, advertising. Tapi perusahaan yakin walaupun dia meningkatkan biaya pemasaran atau promosi, tapi ini akan berimplikasi pada peningkatan penjualan. Contoh, beberapa shampoo melakukan strategi pemasaran dengan, contohnya, ketika Anda memakai shampoo ini, bilas sekali lagi. Nah, ini berarti strategi promosi supaya orang yang sama, pasar yang sama, menggunakan produk yang sama, tetapi intensitasnya lebih ditambahkan gitu ya. Bahkan kadang-kadang perusahaan membuat buy one get one free. Artinya ada implikasi biaya dari memberi satu free, tapi perusahaan sudah menghitung bahwa kenaikan biaya itu akan menaikkan penjualan, volume penjualan yang akhirnya akan memberikan profit bagi perusahaan. Nah, itu contoh dari market penetration. Kita masuk pada market development. Market development ini adalah menjual produk lama ke pasar yang baru. Kapan pilihan ini kita lakukan? Jika kita tahu bahwa jaringan distribusi tidak mahal, atau kita tahu bahwa perusahaan kita memiliki kapasitas, ya, kelebihan kapasitas, dan kita identifikasi muncul pasar baru. Nah, ini contohnya yang paling mudah adalah kita menjual produk, misalnya produk penerbangan, ya. Penerbangan itu menambah rute baru, artinya dia tetap dengan layanan yang sama, yaitu penerbangan. Garuda contoh, dia membuka rute-rute baru ketika dilihat, oh, kita masih memiliki armada, kita tahu ada kebutuhan di rute-rute baru tersebut, gitu ya, contohnya. Nah, sebaliknya product development adalah pasarnya yang lama tapi produknya yang baru. Nah, kapan kita melakukan strategi product development ini? Ketika kita tahu bahwa produk yang kita jual sudah berada pada kedewasaan atau maturity. Selanjutnya, produk pesaing lebih baik dan murah. Maka kita menggunakan product development, peningkatan produk baru. Kita juga, perusahaan kita memiliki research and development department yang baik sehingga mereka bisa melakukan research terkait variasi atau pengembangan variasi produk. Dan kita paham bahwa pasar sedang bertumbuh. Contoh dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi product development ini adalah misalnya gerai-gerai fried chicken, ya. Dia selain menjual fried chicken, dia juga menjual produk minuman. Nah, pasarnya lama tapi produknya baru. Munculnya varian-varian produk baru, misalnya shampoo yang dulunya hanya shampoo untuk rambut hitam, tiba-tiba muncul untuk rambut curly, untuk wanita berhijab, untuk ketombe dan lain sebagainya, untuk lurus. Nah, itu merupakan sebenarnya mereka sedang melakukan strategi menjual produk yang baru pada pasar yang ada. Untuk product diversification, ada dua kelompok atau ada dua tipe, yaitu related diversification dan unrelated diversification. Kita akan melihat kedua tipe ini, kita akan mendiskusikannya. Yang pertama, untuk related diversification ini sering juga disebut dengan concentric diversification, ya. Kita biasanya perusahaan melakukan ini jika perusahaan yakin bahwa adanya produk baru akan meningkatkan penerimaan dari produk yang sudah ada.
Selain itu, kita tahu bahwa jaringan distribusi yang ada dapat digunakan untuk memasarkan produk baru tersebut. Contoh perusahaan yang melakukan related diversification ini masih ada hubungan dengan produk lama gitu ya, secara sederhana dikatakan seperti itu. Contohnya mobil Suzuki ya, mobil Suzuki memproduksi mobil lalu melakukan diversifikasi ke motor Suzuki. Nah, ini berarti perusahaan ada hubungannya masih dalam industri otomotif. Jadi mereka masih menggunakan jalur pemasaran yang sama untuk produk ini. Artinya mereka tidak perlu mempelajari sebuah industri yang baru gitu ya. Sedangkan unrelated diversification sering juga dikenal dengan istilah horizontal diversification, di mana perusahaan memahami bahwa pasar produk yang ada itu telah jenuh atau pertumbuhan lambat. Selain itu, bisnis juga mengalami penurunan atau declining, dan pemilik usaha melihat bahwa produk baru lebih kompetitif dan adanya peluang investasi yang menarik. Nah, ini contohnya adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan diversifikasi tapi tidak ada hubungan dengan produk lamanya. Ya, contohnya ketika Johnny Andrean melakukan diversifikasi membuka Jeko gitu ya, donat, atau Ciputra Group yang sebelumnya menguasai properti, kemudian melakukan diversifikasi ke pendidikan dan juga kesehatan, bahkan asuransi financial institution gitu ya, sehingga kita melihat bahwa perusahaan kadangkala melakukan diversifikasi yang tidak related dengan perusahaan sebelumnya atau produk sebelumnya. Kita sudah mengenal empat strategi lain, yaitu market penetration, market development, product development, dan diversification yang ada related dan unrelated. Selanjutnya kita akan mendiskusikan ada 5 strategi yang bisa dipilih oleh para pebisnis, yaitu joint venture, retrenchment atau pengurangan, divestiture atau penciutan, liquidation, dan combination. Pilihan-pilihan strategi ini biasanya digunakan perusahaan untuk defense, bertahan gitu ya. Karena kondisi-kondisi yang ada, maka mau tidak mau kadangkala perusahaan akan melakukan strategi-strategi defense seperti ini. Kita akan mendiskusikan strategi-strategi ini lebih detail. Joint venture ini biasanya dilakukan ketika perusahaan kecil tidak mampu bersaing dengan perusahaan besar, ya, atau adanya memperkenalkan teknologi baru, atau dua perusahaan ini memiliki keunggulan yang saling melengkapi. Kita pernah dulu ya melihat bagaimana Sony dan Ericsson itu bergabung menjadi satu perusahaan yang menghasilkan brand Sony Ericsson gitu ya, meskipun sekarang ternyata sudah mulai meredup gitu ya. Nah, sedangkan retrenchment ini adalah sebuah strategi yang dilakukan perusahaan ketika perusahaan ini sering gagal dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan. Dan mereka menjadi pesaing paling lemah di industri, dan saat perusahaan menghadapi kondisi efisiensi yang tidak tercapai, moral karyawan yang tidak terlalu baik, laba rendah dan ada tekanan. Nah, pada saat kondisi seperti ini, perusahaan sering sekali melakukan retrenchment atau pengurangan. Contoh strategi yang perusahaan yang pernah kita melihat atau dengarkan melakukan retrenchment ya itu Dirgantara Indonesia ya. Mereka tidak kurang mampu mencapai tujuan-tujuan dan sasarannya. Di satu sisi ada satu strategi lain yaitu divestiture, yaitu penciutan. Ini sering sekali dilakukan jika retrenchment tidak berhasil, gitu ya. Ketika retrenchment tidak berhasil, artinya tidak ada perbaikan dari strategi retrenchment, maka perusahaan sering sekali menciutkan perusahaannya. Manakala perusahaan butuh dana mendadak dan tidak ada sumber yang bisa diharapkan, atau sebuah divisi membutuhkan sumber daya untuk bersaing, maka perusahaan melakukan
Diversitor. Contoh perusahaan yang melakukan ini dulu, Bank Niaga pernah melepaskan saham kepemilikannya kepada Bank Sumitomo. Nah, ini dilakukan ketika perusahaan memang sudah mengupayakan berbagai cara tapi tidak ditemukan jalan keluar. Selain itu ada liquidation. Liquidation itu ya menutup sebenarnya, ya menutup perusahaan karena perusahaan sudah gagal bersaing. Artinya baik retrenchment maupun divestiture yang dicoba sebelumnya itu ternyata tidak menunjukkan hasil, dan pemegang saham juga ingin memiliki atau pemilik ingin meminimalkan kerugian, dan ini satu-satunya alternatif yang bisa dipilih. Maka mau tidak mau perusahaan akan menutup atau melikuidasi perusahaannya. Kita pernah mendengarkan ada Bank IV yang dilikuidasi, artinya ini shutdown lah ya, istilahnya menutup perusahaan. Nah, ada strategi combination, ini biasanya mengkombinasikan berbagai strategi tadi. Mungkin forward integration dengan strategi market penetration atau divestiture dengan melakukan product development atau apapun, kita atau perusahaan memilih 2 atau lebih strategi dalam waktu bersamaan. Kapan kita confidence untuk melakukan strategi ini? Manakala perusahaan kita memiliki sumber daya atau kemampuan yang cukup dan kita melihat ada peluang yang menarik di pasar dan perusahaan ingin pertumbuhan yang cepat, maka perusahaan bisa memilih strategi combination. Demikian rekan-rekan strategi jenis-jenis strategi yang bisa kita diskusikan. Jika teman-teman ada pertanyaan, silahkan memberikan komen pada video ini atau langsung menghubungi saya di damelina@ciputra.ac.id. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan rekan-rekan semua. Saya Damelina mengucapkan terima kasih dan salam entrepreneur.